Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan linas yahdi lillatihi aqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baqarah 124. Wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahli zalim. Shadaqallahul adzim. Bapak, Ibu, semua jamaah, saya tidak sebutkan satu persatu ya. Kenal semua saya nih, ya. Kenal semua dari kita orang sini. Saya asli orang sini. Dari kecil saya di sini. PRT, pendatang PRT, ya. Dari Cogrek ya. Cogrek Jetreng. Jetreng ya. PRT ya dari tetangga desa. Ya, alhamdulillah sekarang terpilih menjadi RT udah 22 periode tuh. Ya. Udah 2 periode tuh habis teh. Ya, kayak Jokowi habis dikit lagi. Ya. Tapi insya Allah kalau terpilih RT mah boleh terus-terusan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kita berbicara tentang hitan. Kayaknya khusus banget. Bicara hitan itu sesuatu banget. Ya. Boleh nggak diomongin, Bu? Boleh. Bicara hitan itu sesuatu banget. Boleh diomongin? Sejarah hitan itu pertama terjadi Allah ajarkan kepada Abul Anbiya wal Mursal, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim usia 90 tahun baru dihitan. Bahkan ceritanya bukan pakai silet, bukan pakai golok, tapi pakai kampak. Kampak zaman dulu sama sekarang beda kali ya. Kita tergambar kalau kampak itu kayak kampak kita gitu. Sementara Ibrahim itu kan orang dulu yang dipastikan tingginya juga nggak kayak kita. Islam mengajarkan demikian. Lalu dilanjutkan kepada semua nabi, termasuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihitan. Semua ajaran dari kitab Yahudi, kitab Nasrani itu ada hitan. Tetapi di Nasrani dirubah. Hitan itu diganti dengan baptis. Sehingga orang Kristen itu ada yang disunatin, ada yang kagak. Kalau udah dibaptis nggak apa-apa, nggak disunat. Aslinya sunat hitan. Tapi diganti dengan baptis. Saya punya teman beberapa orang Nasrani, saya tanya, ente disunatin nggak? Oh disunatin Ustaz nama. Karena kitab saya mengajarkan sunat. Kalaupun tidak, diganti dengan baptis. Baptis itu ajaran Paus. Jadi bukan ajaran kitab suci Injil. Ya, kalau sudah dibaptis, sudah diurap, ya. Kadang-kadang dibaptisnya juga diceburkan, mandiin, ya, macam-macam caranya. Intinya kalau sudah didoain sama pasturnya, didoain sama romonya, sah dia menjadi seorang Nasrani. Itu katanya. Tapi aslinya hitam. Kenapa kita kembali kepada Al-Baqarah 124? Itu jelas bahwa salah satu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim dalam Islam itu hitam. Bayangin,
Khitan itu apa sih? Motong. Kan sesuatu banget. Ya? Memotong sesuatu yang menutupi helm. Kenapa? Karena ternyata penutup itu berbahaya. Setiap siapapun yang mengeluarkan buang air kecil, ya, mesti ada 1-2 tetes yang tersisa. Maka penutup itu harus dibuang supaya bersih. Saya beberapa kali menyaksikan, ngikut ketika ada ponakan, ada teman punya anak khitan ke dokter, saya ngikut. Itu ternyata memang wajib dirinya. Nah, karena itu sumber. Kalau sampai tidak dihitan, itu berbahaya bagi dirinya dan berbahaya bagi istrinya. Di situ banyak penyakit yang terkumpul. Maka harus dihitan. Itu yang pertama, berbicara tentang kebersihan. Kedua, didikan. Hitan ini didikan keras. Bayangin, anak kita, bagaimana caranya kita rejeng, ya, kita bujuk, kita rayu, biar mau disunatin. Makanya kalau ada anak yang minta disunatin langsung, itu luar biasa. Dia harus rela mengeluarkan darah. Pasti sakit kalau sementara dikasih kebal dulu. Oh, dulu kan enggak, zaman bengkong dulu. Zaman bengkong nggak pakai kebal dulu, ya. Saya masih ingat. Beset lah. Tuh, pakai bambu, bener pakai bambu. Disidik gitu ya. Iya. Tuh. Zaman dulu tuh. Iya. Ngeri banget. Ajem banget. Masya Allah. Sekarang zaman udah maju, udah modern, mencari cara bagaimana supaya anak di hitan langsung pakai celana dia bisa lari. Kan luar biasa. Artinya didikan keras. Sebagai seorang muslim, demi kebersihan, dia harus rela melepas bagian kulit dalam tubuhnya. Khitan buat laki-laki. Kalau orang wadon bagaimana? Bagaimana Pak ini? Makanya sesuatu banget. Nah, ini ayat mengatakan dalam Al-Baqarah 222, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mencintai, menyukai orang yang bersih hatinya, tawabin, bersih hati. Allah senang sama orang gak dendam. Allah senang sama orang gak irian. Allah senang dengan orang yang gak hasad. Allah senang itu. Bening hatinya. Sebening salju. Ada enggak? Ada enggak? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri wa min syarri ghasikin wa min syarri nafatsati fil wa min syarri hasidin. Itu. Sebab kalau udah hasad, jahatnya orang hasad, bodoh amat, yang penting dia mampus, disantetlah, ditabraklah, nyuruh orang bunuhlah, gua puas dia mati, yang penting bagaimana mati dia, jahat. Maka Allah mengatakan, Qul a'udzu birabbil falaq, berlindunglah kita kepada Allah. Yang pertama, min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk Allah. Makhluk Allah, ciptaan Allah tidak selamanya cocok buat kehidupan kita. Ada yang habis makan jengkol, kejengkolan, ada nggak? Boleh nggak dimakan lagi? Jangan. Habis makan kudunya alhamdulillah. Nah, habis makan jengkol, kejengkolan. Makanya begitu enak, nikmat, kejengkolannya berapa hari? Dan nonggeng salah, miring salah, marah-marahmu marah-marahin siapa lu yang makan?
Itu min syarri ma khalaq. Tidak semua yang menjadikan Allah itu cocok buat kita. Maka kalau tidak cocok jangan dimakan. Haram hukumnya. Tuh ayatnya, ya ayuhanas kulu mimma fil adi halalan thayyibah. Jadi halal itu yang baik. Halal baik, halal baik. Kalau tidak baik jangan dimakan. Makan sadar haram hukumnya. Kalau sama kaleng-kalengnya. Betul apa enggak, Bu? Jadi semua yang berdampak nggak bagus jangan. Makan toge enak, makan kangkung enak, habis makan paginya badan merengkau, badan sakit, makan apa ini? Apalagi sekarang zamannya zaman pada sakit awak dulu ya, bener nggak? Sakit awak sekarang banyak. Ada yang sakit kakinya sembuh, perutnya mulusnya sembuh, kepalanya peliengan. Masya Allah luar biasa. Itu zaman sekarang. Nah alhamdulillah, kembali lagi Allah cinta orang bersih hati, tawabin namanya. Yang kedua, wa yuhibbu mutatahhirin. Allah juga cinta orang yang bersih lahir. Jadi khitan itu termasuk kebersihan lahiriah. Hukumnya kalau boleh disamakan sama dengan motong kuku. Ada nggak yang merayak kuku nih? Orang merayak kuku nggak sah sholat. Nggak sah sholat. Dia harus cuci tangannya, harus bersih. Kukunya ada tai, kuku hitam, nggak boleh. Ayo, siapa yang lihat kukunya masih berhitam? Ayo, wudunya batal. Bersihin. Ya, kuku panjang udah begitu tai melulu. Ya, sholatnya wudhu, tapi tainya kan nggak hilang, tetap ada hitam. Ternyata tempat-tempat begitu jadi tempat setan. Allah suka bersih karena di sana tidak ada setan. Kalau kotor ada setan. Setan ini Nggak boleh. Itu kalau kita bicara tentang kebersihan yang dimaksud Al-Baqarah 222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu terkait dengan khitan. Khitan itu bersih lahiriah. Ya. Nah, kemudian ada doanya kan? Doa cabuk. Apa doa cabuk? Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hasin farji minal fawahis. Pertama hati. Allahumma ya Allah, tahhir qalbi, bersihkan hatiku. Dari apa? Minan nifaq, munafik. Sekarang ini banyak orang munafik, Pak. Ketika Rasulullah di Madinah dapat kabar yang gak enak, Allah kasih tahu ya Rasulullah, wa mimman haulaku minal a'rab munafikun wa min ahlil Madinah maradu ala nifaq. La ta'lamu nahnu na'lamu. Hai Nabi, sekeliling kamu orang Madinah itu, orang Mekah itu munafik. Wa mimman haulaku minal a'rab munafik. Orang Arab yang datang ke Madinah itu enggak gampang. Mereka disebut kaum muhajirin, mengikuti jejak Rasulullah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan kekayaan demi agama, berangkat ke Madinah, disebut muhajir. Ternyata sudah di Madinah kabarnya begitu. Wa mimman haulaku minal a'rab munafik. Kaget Nabi Muhammad. Yang kedua, wa min ahlil Madinah maradu ala nifaq. Juga penduduk Madinah keterlaluan dalam kemunafikannya. La ta'lamuhum. Nabi, engkau enggak tahu. Kaget Nabi Muhammad. Bayangin, orang yang sudah berjuang begitu hebat, muhajirin, orang Mekah ke Madinah, Ansor, orang Madinah yang menolong orang-orang Mekah. Enggak sedikit mereka keluar harta, tapi nyatanya dibilang munafik. Dan Nabi enggak tahu. Lalu bagaimana? Nabi setiap saat berdoa,
mohon kepada Allah pembuktian. Qad nara taqalluba wajhika fis-sama. Bolak-balik Nabi Muhammad menghadapkan wajahnya ke atas, ke langit. Ya Allah, mana buktinya? Apa sesungguhnya yang terjadi? Lalu Allah bilang, coba engkau berbalik menghadap Masjidil Haram di dalam sholat. Dulu sholat kita Baitul Maqdis ngadep. Jadi kiblat pertama umat Islam itu di Palestina, Baitul Maqdis, yang menjadi rebutan. Luar biasa, ancur-ancuran ini. Palestina ancur-ancuran, Israel juga ancur-ancuran. Belum lama ini dihujanin peluru sama Iran, habis ribuan. Itu satu negara Islam yang nyerang, rontok, apalagi semua negara Islam bersatu. Luar biasa. Jadi Baitul Maqdis itu adalah kiblat pertama kita. Ketika Allah suruh Rasulullah menghadap ke Masjidil Haram, di situ berubah, terjadi gejolak. Ada yang terima, ada yang enggak. Baru ketahuan, oh, orang yang pernah berjuang dengan Nabi dari Mekah ke Madinah, orang yang menolong Nabi dari Madinah untuk membela orang-orang Mekah yang hijrah, ternyata banyak beda pendapat. Itu jadi yang berarti ikut Nabi. Tidak semuanya apa yang dicontohkan Nabi kita bisa ikut. Nabi terima kitab apa dari Allah? Bu, ngantuk nggak nih? Emang kalau ngaji begini baru jam berapa sih? Baru jam 9 ya? Benar. Udaranya emang enak ini, apalagi di kipas. Saya juga ngantuk banget sebenarnya. Tapi insya Allah Nabi Muhammad terima kitab suci Al-Quran. Saya mau tanya sama ibu, Quran itu suci enggak? Quran suci apa enggak? Boleh nggak kita pegang Quran sembarangan? Dalam keadaan tidak bersih boleh? Dalam keadaan tidak wudhu boleh? Ada yang bilang begitu, nggak perlu wudhu. Wudhu itu buat sholat. Orang sholat baca apa? Orang sholat baca apa? Baca Quran aja wudhu. Sholat, apalagi pegang. Ayo, jelas ayatnya la yamassuhu ilal mutahharun, harus dijaga. Dan kalau bawa Quran, tolong usahakan jangan ditaruh di bawah, harus lebih tinggi dari pantat kita. Itu akhlak. Tinggikan kalimat Quran. Saya bicara begini karena banyak yang sembarangan terhadap Al-Quran. Tidak ada kitab yang sekelas Quran, nggak ada. Boleh dicari. Kitab yang lain beda-beda karena dikarang oleh manusia yang berbeda. Tapi Quran berasal dari Allah. Dimanapun Quran berada pasti sama. Benar apa enggak? Sama Quran. Di Cina yang nggak bisa ngomong ro, lo bisanya sama nggak Qurannya? Sama. Ayo. Indonesia apalagi? Walaupun dia Jawa, Batak, segala macam, Quran itu sama. Tingkat dunia itu cuma ada satu, bilisanin Arabi mubin. Makanya bangga kita tahu Quran, bangga kita hafal Quran. Kemanapun kita baca Quran, ketemu orang Islam pasti diakuin. Benar apa enggak? Enggak sedikit anak buta, cuma hafal Quran keliling dunia. Itu masih bocah, cuman hafal Quran bisa ngasih hadiah rumah mewah buat orang tuanya. Keberkahan dari mana? Hafal Quran. Anak kita melek, anak kita nggak cacat. Ada nggak yang hafal Quran? Ada nggak hafal Quran? Masya Allah, saya pengen banget punya anak megang Quran dulu, pengen. Pagi megang Quran, siang megang Quran, sore megang Quran, malam nggak megang Quran. Kalau nggak megang Quran meriang. Mau saya? Ada orang? Ada. Ada orang? Ada PRT ya? Enggak.
Masa tadi kan udah bilang pergaulan itu terlalu bebas. Kenapa? Anak masih kecil udah pegang Android. Bocah SD banyak yang bunting. Bener nggak? Kan gitu. Ini bahaya. Ada juga manfaatnya, tapi bahaya tuh lebih banyak. Ya. Ini mohon maaf, apalagi sekarang nih, ya. Banyak kali kita kena berhala yang sifatnya ojol semua. Ya, ojol semua. Pinjol. Pinjem apa pinjaman namanya? Pinjol. Penyok pinjol. Pinjol. Ya. Ya. Terus lagi? Apa lagi? Game. Kemo. Ya. Apa lagi? Masya Allah, semua serba online sekarang. Ya, betul. Enak banget tuh. Anda butuh duit 5 juta, klik aja gini tanpa syarat begini. Klik aja kita butuh duit. Bener nggak? Gampang banget pinjam duit sekarang teh. Cuman lambat, jangankan gara-gara dibayar, lambat disebar nih, disebar nama. Ya alhamdulillah saya mah belum pernah gitu-gitu. Cuman loh, saya lihat loh, kok kenapa lu yang punya utang nyampe ke gua? Ternyata semua yang ada nomornya di situ dikirimin semua sama rentenir. Bener nggak? Udah kata polisi yang minjam sama rentenir jangan dibayar. Udah nggak dibayar. Hapus nomornya. Cuman lu mana-mana udah nyebar. Ya kan gitu ya? Biarin malu dan malu. Banyak yang kayak gitu sekarang. Ya memang salah juga yang punya duit ya. Minjemin sembarangan. Dengan cara dia teror orang. Udah macam-macam dah ya. Tapi alhamdulillah saya selamat, keluarga saya selamat, nggak ada yang begitu-begitu ya. Alhamdulillah, nggak tahu anak-anak saya, tapi nggak ada sih yang datang ke rumah mah. Alhamdulillah. Apa yang banyak? Nggak ada. Banyak. Apalagi yang namanya bangke itu, aduh bangke namanya itu jelek banget bangke. Ya kemarin tuh ada tuh di gang tuh tidak nerima bangke, gitu ya. Hilang tuh teh spanduknya teh. Ketibangin ya? Iya. Apa gimana tuh? Ada lagi bank berjanji. Kan baru sekarang munculnya. Zaman kita kecil dulu nggak ada bank berjanji. Ya kan kita berjanji berlima, satu kagak dibayar, berempat tahun. Enak banget tuh kagak bayar. Akhirnya kagak bayar semua. Kesian orang kampung. Masya Allah. Oh. Enggak ada di sini mah, enggak ada di sini mah. Maksudnya enggak sedikit. Emang benar. Di Cedokom yang banyak ya, tapi pindah kemari kali ya. Waduh, Pak, Masya Allah. Dan itu tanda-tanda bahwa negara enggak benar. Lagi kacau. Judi merajalela, prostitusi merajalela, ya rentenir merajalela, tukang amin merajalela. Pokoknya bagaimana, yang penting dapat duit, ya. Mau pakai apa? Mau pakai iPhone, pakai apa lagi tuh ya? Bawa beras masukin ke kaleng itu, botol aqua, kocek, yang penting duit. Masya Allah, luar biasa. Ini negara lagi kacau banget. Padahal negara Indonesia nya negara kaya banget. Negara kaya banget. Bogor itu punya tambang emas. Paling tidak satu warga Bogor punya emas 2 kilo paling sedikit. Cuman boro-boro 2 kilo. 2 gram. Segram aja baru make pagi, sore juga. Udah girang bininya. Neng apa? Tuh mas, alhamdulillah beli ini ya. Ya udah, ya ke pagi-pagi tuh jam 10. Asar. Ya wayahnya ya besok ke pagi. Banyak begitu nggak ada yang kuat. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu kita berbicara tentang seorang Ibrahim. Ibrahim berani mati, berani susah, berani kagak makan demi sholat. Baca surah Ibrahim ayat 37. Dia bawa anaknya, dia bawa bininya ke tempat yang gersang. Enggak ada makanan, enggak ada minuman. Yang penting keluarga saya sholat. Insya Allah dengan sholat jadi kaya, dengan sholat jadi berkah. Baca surah 14 ayat 37. Ini mendidik nih. Kali be, ya. Kadang-kadang kenyang juga pada malas sholat. Ada. Umar bin Khattab. Saya mau baca.
14:37. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذرياتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تحوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Terjemahnya. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Lembah tidak ada tanaman-tanaman karena memang gak ada air. Jangankan pohonan, rumput pun kagak numbuh. Tuh Masjidil Haram asalnya. Sekarang gunung udah banyak hijau karena sering hujan. Ya, dulu enggak. Tandus kering. Ibrahim tuh punya bini 2. Bini yang pertama nggak punya anak, tinggal di Palestina. Kemudian bini yang kedua Hajar punya anak, tuh dibawa ke situ, dibawa ke Masjidil Haram, di mana di situ tempat ada Ka'bah, cuman nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada air. Kalau ada air, insya Allah apa-apa tumbuh. Yang penting ada air, ya. Makanya kalau masih ada air, jangan bingung. Ini orang Bojong Indah nih, kalau masih banyak ada air, nggak usah bingung. Lapar minum aja, kayak ikan bentar. Ikan bentar ya. Nah terusin. Ulang lagi dari awal. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman. Di mana? Terusin. Di dekat rumah engkau yaitu Baitullah yang dihormati. Masya Allah. Apa tujuannya? Terusin. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Bayangin, mendidik tuh begitu. Meskipun di tempat sana tidak ada air, nggak ada makanan, cuman ada masjid, datang. Pasti lu hidup. Yang penting, hargai masjid. Masjid tempat apa? Tempat sholat, ajak anak bini ke masjid. Kalau masih menghargai masjid, insya Allah nggak bakal susah hidup. Sebaliknya, walaupun kita punya masjid